Kita ke Kemenko dulu deh. Kemenko tentu sudah ada inventarisir. Mengapa kemudian ada catatan dari Apindo dan juga dari Bang Faisal tadi? Silakan Pak Raden. Terima kasih. Pertama, kalau kita lihat tadi pertumbuhan yang 5,03, ya kembali berdasarkan data dibandingkan dengan banyak negara, 5,03 tentu tidak buruk sama sekali. Itu pertumbuhan yang boleh dikatakan cukup baik, ya. Dari G20 dia nomor 2, ya kita nomor 2 di dalam pertumbuhan sesudah India. Cina sekarang lagi melambat. Jadi kita harus tempatkan juga Indonesia di mana dengan pertumbuhan itu. Memang kalau kita lihat sumber pertumbuhannya sekarang ini bahwa konsumsi rumah tangga itu kontribusinya itu sekitar 57%, ya. Kemudian investasi kontribusinya itu sekitar 27-28%. Pemerintah itu 78%. Nah, yang menarik di sini tadi disebutkan juga angka pertumbuhan ekspor itu sekitar 11%. Tapi kalau dikurangi dengan pertumbuhan impor, sebetulnya netnya itu mungkin sumbangannya sekitar 3%-an. Itu dia. Nah, kalau dikatakan siapa yang mendapatkan benefit dari sini, nah kita bisa lihat dengan kacamata angle yang berbeda-beda. Ya, pertama tentu kalau kita lihat konsumsi rumah tangga yang naik ini sekitar 4,7-an itu, apakah itu sudah cukup baik? Mungkin masih kurang, ya. Tetapi kalau dari sisi itu, saya pikir pertumbuhan konsumsi rumah tangga kita di kuartal pertama itu not bad juga. Ya. Ingat kalau kita lihat bagaimana IMF, World Bank membuat prediksi tahun 2023 ini, mereka hanya membuat 4,7%. Jadi masih lebih baik dari situ. Dan kemudian kalau kita lihat juga di kuartal kedua tahun ini, saya pikir kalau kita lihat suasana lebaran, ya, kita tentu bisa melihat itu dengan nyata, sekitar 130 juta orang berlebaran, ya, berlebaran dan berlibur lah. Dan itu saya lihat bahwa belanja kemudian yang berlebaran itu banyak itu naik mobil. Jadi makanya macet di mana-mana. Itu juga menunjukkan bahwa sebetulnya saving dari rumah tangga itu masih ada. Dan kita bisa melihat evidence-nya itu dengan belanja mereka. Kenapa? Cukup masuk akal karena ada tabungan mereka selama 2 tahun terakhir ini kelas menengah kita itu menabung. Dia tidak belanja, ya. Kenapa tidak belanja? Karena pandemi itu. Dan sekarang ada kesempatan mereka pulang ke kampung masing-masing dan mereka juga belanja, termasuk belanja hadiah untuk tentu keluarganya yang di kampung halaman. Itu terjadi. Jadi saya melihat di kuartal kedua pun masih cukup baik ini pertumbuhan akibat dari situ. Saya katakan tadi bagaimana tabungan mereka selama 2 tahun terakhir mereka mulai belanjakan. Itu penting itu. Saya juga mengamati persoalan tabungan dengan belanja ini penting. Ya, kalau kita ekspansi lebih besar, biasanya kita bisa melihat bahwa justru tabungan harus menurun. Itu dia. Tapi yang terjadi selama 2 tahun, 2,5 tahun terakhir ini, tabungannya naik. Dan itu juga tercermin di dana pihak ketiga perbankan. Ya, jadi yang sering saya katakan, tapi mungkin banyak yang mengkritik kami sendiri bahwa memang saatnya kita berbelanja ini sekarang ini. Jadi tabungan yang ada itu bisa dibelanjakan. Tentu kita harapkan belanjalah yang produktif juga, ya. Itu yang menurut kami yang kita lihat apa data-data sekarang ini. Yang berikutnya juga kita tidak boleh lagi mengandalkan pemerintah, ya. Karena kalau kita lihat 2-3 tahun terakhir ini dengan belanja pemerintah yang sangat signifikan, hutang pun akan naik kan. Itu menjadi beban tentunya kalau kita terus meminta pemerintah untuk belanja sangat besar sekali, ya. Oleh karena itu pada saat keadaan seperti ini, ya pihak swasta lah yang akan bergerak, ya, termasuk di situ pengusaha dan juga tentu rumah tangga. Itu kira-kira yang kita lihat bagaimana rotasi
peran pemerintah itu pada saatnya dia berperan penuh, tapi bisa juga kemudian dia agak mundur ke belakang di mana swasta sudah bisa berperan. Nah, kalau tadi disebutkan kaitannya mengenai kualitas, ya, kualitas pertumbuhan bisa juga dilihat dengan berbagai cara, ya. Baik. Memang dampak dari pandemi itu jelas ada yang disebutkan tadi oleh Pak Menko di dalam di rekaman yang tadi disebutkan faktor namanya itu scaring. Jadi luka itu akibat dari pandemi itu ada. Itu tidak bisa dipungkiri. Dan pada saat yang sama, pada saat pandemi ini ada digitalisasi itu berkembang dengan cepat sekali. Makanya pola pekerjaan pun akan berbeda. Jadi dampaknya terhadap pekerjaan itu berbeda. Masih banyak saudara-saudara kita sekarang yang akhirnya pekerjaannya itu digantikan, ya. Ingat pada bahkan sangat ekstrim waktu itu 1 tahun yang lalu kita memang benar-benar mungkin tidak perlu ke kantor, tidak perlu bekerja secara fisik, tapi baru kembali sekarang. Jadi faktor itu ada. Saya pikir itu yang membuat data-data yang dikatakan ada kualitas berkurang, iya, dampak pandemi itu masih ada. Kita bisa lihat juga. Contohnya adalah juga kita bisa lihat di poverty, ya, poverty artinya tingkat kemiskinan sempat naik kemudian turun. Demikian juga di Gini coefficient sempat naik turun, tapi kemudian sekarang ini naik lagi akibat daripada komoditas. Mengenai sektor tadi ini adalah memang ini adalah pekerjaan rumah dan mungkin sudah dalam beberapa periode kepresidenan ini. Pak Bang Faisal ini. Jadi bukan hanya sekarang ini. Dan memang selalu yang kita sebutkan penyakit Belanda, Dutch disease itu sudah berlangsung cukup lama. Ya, bahkan saya melihat itu mulai akhir tahun 2000, mulai akhir tahun 90-an. Dan sampai sekarang kita mulai terjebak dengan Dutch disease. Itu penyakit Belanda disebutkan. Karena tingkat ketergantungan begitu harga komoditas naik, maka situasinya menjadi memburuk dan biasanya itu menjadi bias negatif dampaknya terhadap sektor manufaktur. Jadi kalau memang kita mau mengandalkan sektor manufaktur sebagai penghela ekonomi kita ke depan, di mana sektor ini secara produktivitas adalah jauh lebih tinggi dan dia menciptakan tenaga kerja formal dibandingkan yang lain, maka kita harus mengurangi ketergantungan kita ke sektor komoditas ini, termasuk tambang dan juga termasuk juga yang lain-lain. Mas, gimana dong evaluasinya? Kinerja makroekonomi itu kan ukurannya di pertumbuhan. Kalau kemudian kita kaitkan pertumbuhan itu dengan kualitas kemakmuran, itu dua hal yang berbeda. Seakan berhubungan, tetapi relasinya, transmisinya itu berhubungannya panjang. Karena apa? Tadi Pak Raden Pak Dede sudah menyampaikan, pertumbuhan ekonomi kita itu dihela oleh apa? Pertama oleh konsumsi rumah tangga. Konsumsi rumah tangga itu sekitar antara 56 sampai 58% di dalam komponen pertumbuhan kita. Kemudian ada yang namanya pembentukan modal tetap bruto, PMTB. Ini investasi. Investasi ini adalah CAPEX, capital expenditure, kemudian investasi, kemudian termasuk di sana ada kredit perbankan dalam rangka memperkuat struktur pembentukan modal tetap bruto ini untuk apa? Di sini antara sampai sekitar 30%, 26, 27, 28 sampai 30% di sana. Kemudian baru ada investasi pemerintah, investasi belanja pemerintah, government spending, maaf. Government spending itu antara 6, 7 sampai 8%. Sisanya kemudian net dari ekspor dan impor kita. Kita ketemu di sana. Kalau kita lihat di sana, di mana sih yang tadi disampaikan oleh Mbak Manu soal manufaktur? Pasti akan kita bicara soal ekspor impornya. Karena kalau kita berbicara industrialisasi dan sebagainya, itu kalau kita bicara dari sisi konsumsi rumah tangga, pasti karena apa? Industrialisasi akan meng-hire orang. Akan terjadi kelompok masyarakat yang menerima penghasilan dari pekerja formal. Lah inilah yang akan jadi spending. Kemudian industrialisasi itu menghasilkan dari mana? Net ekspor impor kita, cadangan devisa dan sebagainya, penyerapan tenaga kerja dan sebagainya. Kalau dikaitkan dengan kemakmuran,
Di mana kemakmuran? Ya di program pembangunan. Di program pembangunannya. Program pembangunan yang ada, apakah itu misalnya menaikkan nilai investasi kita, bagaimana relasi antara Jawa dan non-Jawa dalam mengatasi kesenjangan industrialisasi. Kemudian, tadi disampaikan oleh Pak Raden, Dutch disease ini, penyakit Belanda ini, Indonesia sulit kalau keluar dari komoditas. Karena apa? Ekonomi Indonesia itu driven by resource based economy. Resource based economy. Coba perkebunan, pertambangan, mineral, semuanya dari sana. Ketika kita mengelola dari situ, supaya Dutch disease ini tidak terjadi, mengatasinya gimana? Ya program pembangunannya bagaimana? Termasuk, walaupun sering dikritik oleh Bang Faisal, misalnya contoh, infrastruktur yang dibangun, misalnya jalan tol dan sebagainya, itu bagian dari upaya untuk mengatasi hal-hal seperti itu. Untuk apa? Bagaimana koneksi antar kawasan. Contoh sederhananya, kalau orang yang selama ini jadi pegawai buruh migran di Malaysia, jadi buruh sawit, kenapa kalau kita punya kebun sawit, gaji mereka di sana berapa sih? 7 juta, 8 juta, tapi biaya hidup mereka lebih mahal. Kalau dia kerja di misalnya Kalimantan, kerja di Palembang, kebun sawit di sana, walaupun dapat 5 juta, tapi mereka di dalam negeri. Lah, maksud saya begini, ada situasi bahwa kemakmuran itu harus diatasi oleh program pembangunan. Sehingga program pembangunan ini menghasilkan hal-hal yang tidak bisa diatasi oleh ekonomi mekanisme. Itu makanya dalam Adam Smith itu mengatakan invisible hand inilah. Invisible hand ini siapa yang turun tangan? Dia pemerintah lewat program pembangunan. Lah, kalau kinerja ekonomi dikaitkan dengan kemakmuran sebagai sebuah persandingan yang setara, menurut saya kita menghilangkan transmisinya. Karena apa? Program-program ini harus dilihat secara jangka panjang. Kinerja ekonomi itu adalah situasi yang dihasilkan oleh program yang sudah lama. Baik. Apakah sudah cukup program pembangunan itu? Karena kalau kita hanya spending tabungan itu tanpa diimbangi lapangan pekerjaan yang cukup, bisa jadi tabungannya habis, sudah tidak lagi bekerja, lalu makan apa? Sesaat lagi tetap bersama kami.